Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Nah, teman-teman, pada kesempatan video ini kita akan membahas tentang polip gigi. Nah, teman-teman tahu nggak sih polip gigi itu apa? Atau teman-teman udah ada yang pernah merasakan punya polip gigi? Oh, gimana ya rasanya ya? Nah, teman-teman, untuk aku pribadi, ini aku bikin video ini berdasarkan share pengalaman. Aku sudah pernah 2 kali memiliki polip gigi. Satu di gigi biasa atau gigi kecil, yang satu lagi itu di gigi geraham. Nah, yang di gigi biasa atau di gigi kecil ini ukuran polipnya itu masih kecil. Tapi kalau yang di gigi geraham ini sudah besar, sudah lumayan besar, tapi tidak menutup gigi, tapi ukurannya sudah lumayan besar. Nah, kalau misalnya tunggu sebentar, atau teman-teman jangan-jangan ada yang belum tahu polip gigi itu apa. Jadi polip gigi itu adalah, apa ya, seperti daging yang tumbuh di sela ataupun di antara gigi yang tadinya sudah berlubang gitu. Jadi dia tumbuh di situ, itu namanya polip gigi. Kalau di sini mungkin aku nampakkan polip gigi aku, nggak akan nampak ya? Enggak. Hmm, enggak. Ini yang di geraham. Jadi, mungkin tadinya itu gigi kita itu berlubang gitu kan, tapi karena tidak cepat kita lakukan penanganan atau penambalan gitu ke dokter gigi, kita tunda-tunda sampailah akhirnya ada tumbuh daging di lubang gigi kita itu. Nah, itulah yang dinamakan polip gigi, teman-teman. Heeh, Kak. Hmm, kayak gitu. Jadi sakit nggak sih polip gigi itu? Kalau aku pribadi yang di geraham ini nggak sakit, teman-teman. Tapi aku searching-searching katanya teman-teman yang punya polip gigi itu ada juga yang sakit. Tapi kalau kesenggol makanan iya berasa. Jadi aku yang sebelah sini ini nggak ada aku gunain untuk mengunyah yang berat-berat atau apa gitu, enggak. Karena ya itu tadi kalau kesenggol makanan namanya dia tumbuh daging. Jadi kalau misalnya kesenggol makanan itu agak ting gitu rasanya itu. Jadi yang nggak kepake juga yang sebelah sini gitu karena adanya itu. Nah, kalau yang sebelah sini itu kemarin itu gigi kecil. Ada juga polipnya dan setelah konsultasi dengan dokter gigi, kebetulan aku dulu tinggal di suatu daerah dan pasti kalau di setiap satu daerah itu aku itu punya satu dokter gigi karena gigi aku memang tipe kata dokter itu ya, gigi aku tuh tipe gigi yang rapuh gitu. Jadi sering mengalami masalah gigi gitu. Jadi makanya aku sering konsultasi dan rajin konsultasi ke dokter gigi. Untuk, penanganan polip ini setelah aku konsultasi itu ternyata yang namanya polip gigi itu tidak bisa disembuhkan. Uh, Lalu bagaimana penanganannya? Polip gigi itu bisanya hanya dicabut giginya. Jadi gigi yang punya polip gigi itu ya penyembuhannya ya emang harus dicabut giginya gitu. Sorry teman-teman karena tripod aku di kesepak sama anakku jadi agak goyang-goyang. Oke, kita lanjutkan. Jadi polip gigi itu penyembuhannya giginya memang harus dicabut gitu baru sembuh. Dan aku baru berani melakukan penyabutan gigi itu ya di gigi kecil. Kalau gigi geraham ini aku masih sayang gimana ya karena dia gigi besar gitu. Jadi aku masih sayang-sayang sampai sekarang walaupun akhirnya gigi itu ya nggak bisa berguna atau bermanfaat secara seutuhnya seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin yang punya polip gigi dan ada penyembuhan lain mungkin aku, eee, bisa juga share di kolom komentar bagaimana penyembuhannya, siapa tahu bisa tanpa cabut gigi bisa gitu. Tapi kalau sejauh ini aku konsultasi dengan beberapa dokter gigi itu ya penyembuhannya dengan dicabut gitu. Karena sayang banget ya gigi geraham harus dicabut gitu. Yang sebelah sininya itu sehat teman-teman, masih kuat gitu. Tapi karena bolong di bagian sananya tumbuh polip itu, wow.
cabut gigi itu memang menyelesaikan masalah ya, seperti itu, misalnya seperti polip atau sakit gigi, dengan kita cabut giginya selesai masalah, maksudnya selesai sakitnya, sakit yang kita rasakan gitu kan. Tapi ada masalah baru nggak sih setelah kita cabut gigi, kita kan jadi ompong ya kan, jadi nggak ada giginya gitu kan. Nah kayak gini, aku cari-cari mana lagi gigiku yang kosong gitu kan. Kayak gini kan, jadi nggak ada. ah karena ulah si polip itu. Kalau di dalam it's okay gitu, tapi kalau misalnya di luar, di bagian depan misalnya, atau di geraham kan gimana ya, sayang-sayang gimana gitu. Oke, itulah polip gigi teman-teman, dan cara penanganannya itu dari sesuai yang sudah aku lakukan, dan aku sudah melakukan tindakan ke medis, ke dokter gigi gitu. Nah, harus dicabut. Penyelesaiannya seperti itu. Satu lagi belum tega. Dan satu lagi ini mungkin aku nunggu komentar dari teman-teman, mungkin ada yang pernah mengalami polip, polip gigi tanpa harus menyabut. Kalau misalnya itu recommended, mungkin aku bakal mencobanya tanpa harus kehilangan gigi gerahamku seperti itu. Oke, semoga sharing kita bermanfaat pada kesempatan kali ini, dan jangan bosan-bosan untuk terus menyaksikan video-video aku selanjutnya hanya di channel YouTube aku. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.